proses pencernaan, yaitu bagaimana makanan dapat dihaluskan dan dicerna dalam tubuh kita, dan apa saja yang terdapat di dalam perut. Yuk kita belajar bersama. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorid. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli, berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar.
Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh perotaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Potong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buatlah dalam bentuk proses pencernaan manusia dan jelaskan dengan kata-kata sendiri bagaimana alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Dicatat, buatlah dalam bentuk diagram proses pencernaan manusia dan jelaskan dengan kata sendiri bagaimana alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi 2, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya, karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya, mineral dan vitamin.
Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang akan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak asal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari, manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kali ini Budi akan membahas mengenai gizi seimbang dan cara pencegahan penyakitnya. Makanan bergizi saja tidak cukup, harus pula seimbang, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan dalam jumlah tertentu. Masih ingat kan dengan zat gizi makro dan mikro? Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan berikut. Ada makanan pokok, yaitu nasi, jagung, singkong, roti, lauk pauk, telur, ikan, tahu, dan tempe. Sayuran, yaitu bayam, kol, dan wortel, dan buah-buahan seperti manggis, pepaya, mangga, dan pisang. Selain memenuhi persyaratan gizi seimbang, kita pun perlu memperhatikan kebersihan dan kelayakannya. Cuci makanan sebelum dimakan, periksa kualitas kesegaran makanan, periksa batas kadaluarsa, dan olah makanan dengan benar. Mengolah makanan dengan benar adalah pilihan kamu untuk memakannya, apakah akan dimasak dahulu atau dimakan dalam kondisi mentah. Apa yang akan terjadi bila zat gizi makanan tidak seimbang? Kamu tentu akan sakit. Tabel di bawah ini merupakan jenis gangguan kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi. Selain berasal dari zat gizi makanan yang tidak seimbang, penyebab masalah datangnya penyakit bisa juga dari pola yang tidak seimbang. Istirahat tidak teratur, kurang berolahraga, menghisap asap rokok, lingkungan yang kurang bersih, dan lain-lain. Bagaimana dengan adikmu yang baru lahir, yang belum bisa mendapatkan asupan gizi seimbang? Bayi yang baru lahir hanya memerlukan hingga 6 bulan
sebelum ditambahkan nutrisi lain seperti sayur, buah, dan lauk pauk. Karena dalam ASI sudah terkandung zat gizi kompleks, zat antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Bagaimanakah cara penanggulangan penyakit di tubuh kita selain seimbang, memeriksakan diri ke dokter, dan berpola hidup sehat? Imunisasi adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh. Imunisasi dasar untuk bayi baru lahir meliputi hepatitis B, BCG, polio, dan campak. Beberapa jenis imunisasi lainnya adalah TT1 hingga TT3 untuk mencegah tetanus, TCD untuk mencegah tipus, kolera, dan disenteri, BCG untuk mencegah TBC, DPT untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus, dan polio untuk mencegah penyakit polio. Nah, kini pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, seperti yang kamu ketahui, saat ini banyak sekali jenis makanan cepat saji. Menurut kamu, mengapa makanan cepat saji tidak baik untuk tubuh? Lalu, apa akibatnya jika terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji? Dicatat ya. Seperti yang kamu ketahui, saat ini banyak sekali jenis makanan cepat saji. Menurut kamu, mengapa makanan cepat saji tidak baik untuk tubuh? Lalu, apa akibatnya jika terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang atau gurumu ya. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ayo teman-teman, kita kenali macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Diare merupakan buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari normalnya. Ma, rasa perih yang muncul pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung yang dikarenakan oleh makan yang tidak teratur. Ambeien merupakan gangguan pembengkakan di pembuluh vena di sekitar anus. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Terjadi karena pengaruh beberapa bakteri yang ada di makanan. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Diare, ma, ambeien, hepatitis, keracunan. Sudah tahu kan macam-macam gangguan pada organ pencernaan? Selalu berhati-hati ya. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan pendapatmu bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan. Dicatat ya, tuliskan pendapatmu bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua.